Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Kamis 24 April 2025. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini ungkapan kita Tuhan Yesus kepada Petrus. Simon Petrus anak Yohanes. Kita tahu ketika sesudah Yesus bangkit dari kematian, Yesus bertemu dengan murid-murid beberapa kali. Dan sebelum ungkapan ini dikatakan bahwa Yesus pergi ke Tiberias, dan di sanalah Yesus bertanya kepada Simon Petrus 3 kali pertanyaan yang sama, yaitu, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan yang sama dijawab oleh Simon, bahwa aku mengasihi engkau. Setelah pertanyaan yang ketiga, Yesus berkata lagi seperti di ayat yang ke-18, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikatkan pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Bapak Ibu, mengikatkan pinggangmu dan berjalan kemana saja. Dalam tradisi orang Yahudi, bahwa ketika mereka berjalan atau ketika hendak berlari, maka biasa mereka mengikatkan pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka tidak terhalangi di dalam berlari, di dalam berjalan. Artinya mereka bebas, ada kemerdekaan. Ketika muda, dan dikatakan sesudah tua, maka engkau mengulurkan tanganmu, dan orang lain membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ada perbandingan antara muda dan tua. Ketika muda menunjukkan perbedaan dengan hari tua, hari yang akan datang. Ketika muda dia masih kuat, masih energik. Atau ketika masih muda, zaman dahulu sebelum mengenal Yesus, dia mungkin pergi ke sana, pergi kemari, melakukan ini tanpa ada kontrol daripada kasih setia Tuhan. Diperbandingkan dengan sesudah tua. Ini menunjukkan dahulu dan sekarang. Dulunya bebas, tetapi setelah tua, setelah dia diselamatkan atau dibebaskan oleh Tuhan,
maka dia terikat dengan kasih setia Tuhan. Ini mungkin yang pertama menjadi arti dari kalimat ini. Kalau dahulunya sebelum mengenal Tuhan, belum mengenal Yesus, dia boleh melakukan kehendaknya semaunya saja, tetapi setelah tua dan mengenal Yesus, maka dia terikat dengan kasih setia Tuhan. Artinya di dalam hidupnya, pekerjaannya, rencananya, sesudah dia dibebaskan oleh kasih setia Tuhan, maka pekerjaannya, rencananya terikat dengan kasih setia Tuhan. Apabila kau seorang bekerja di perusahaan, maka pekerjaanmu adalah terikat dengan kasih setia Tuhan. Apabila engkau bekerja di pasar, maka itu juga terikat dengan kasih setia Tuhan. Apabila engkau seorang pimpinan, maka pekerjaanmu menjadi terikat dengan kasih setia Tuhan yang sebelumnya mungkin boleh kita katakan bebas. Yang berikut Bapak Ibu dikatakan, Calvin mengatakan, yaitu bahwa kalimat bahwa engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Seorang teolog, Calvin, mengatakan bahwa ini mengingatkan sebenarnya terhadap Petrus akan masa tuanya, di mana dia akan diikat tangannya, direntangkan, disalibkan. Dan kita tahu bahwa Petrus mati tersalib, namun kepalanya ke bawah. Dan Petrus berkata bahwa saya tidak layak mati seperti Tuhan Yesus. Dan dia kepalanya ditaruh ke bawah. Calvin mengatakan bahwa itulah konsekuensi daripada penyebaran Injil, memberitakan firman Tuhan. Konsekuensi yang diterimanya bahwa dia disalib, direntangkan tangannya, dan dia dibunuh dengan sangat keji. Konsekuensi daripada pemberitaan firman setelah mengikuti dan mengenal kasih setia Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini bukan hanya kepada Yohanes, dan ini bahkan mungkin terjadi kepada saya, kepada Bapak Ibu sekalian. Namun jangan menyerah. Firman Tuhan yang berkata, jangan takut kepada yang membunuh jasmani, seperti yang tertulis dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, mungkin kita akan kehilangan sesuatu di dunia ini jika kita bersama-sama dengan Kristus, tapi kita tidak akan kehilangan roh. Tuhan berkata, apabila kita kehilangan di dunia ini, kehilangan nyawa, maka kita akan memperolehnya di surga nanti. Kita kehilangan kebahagiaan di dunia ini, maka kebahagiaan akan ada di surga nanti. Konsekuensi daripada mengikut Yesus atau memikul salib dalam setiap pekerjaan kita, rencana kita, pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari mungkin berbeda, tapi tetaplah terikat dengan kasih setianya, karena Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan di surga nanti. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami di dalam segala pekerjaan kami, segala rencana kami. Engkau pakai kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengarkanlah doa kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama anak-Mu,
Tuhan Yesus Kristus. Amin.